Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para pendengar dan juga teman-teman sekalian di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Sya'ban, yang mana menurut Imam Abu Bakar Al-Warraq bahwa bulan Sya'ban adalah Asy-Sya'ban syahrus saqi lizar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami segala tanaman yang kita telah tanam di bulan Rajab, ya, sebagai bentuk spirit kita untuk bisa dan juga bentuk kesiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan yang insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh khidmat dan tadarruk, dan juga bisa memuliakan, bisa menghidupkan bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah syahrul hasad li zar'i, yaitu bulan untuk kita menuai dan juga mengambil hasil daripada tanaman kita, dalam arti ibadah-ibadah yang telah kita tingkatkan spiritnya sejak bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk pemanasan kita dari mulai Rajab, mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur sampai dengan memasuki bulan suci Ramadan. Segala bentuk kekhawatiran dan juga musibah yang kita rasakan, yang dialami oleh negara kita saat ini, mudah-mudahan segera dengan insya Allah akan datangnya bulan Allah yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, segera Allah hilangkan dari negara kita ini segala bentuk wabah, penyakit, bahaya, segala bentuk kekhawatiran dalam diri kita, dan juga Allah ganti dengan rahmat dan juga naungan serta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita seluruhnya khususnya kaum muslimin bisa betul-betul khidmat dan tadarruk menyambut bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema, ya, tentunya tetap yang berkaitan tentang hal-hal yang bertalian, mempunyai korelasi terhadap kepribadian kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tentunya, ya, agar kita ini mempunyai integritas, ya. Jadi seorang mukmin yang muslim itu mempunyai integritas, mempunyai kafaah, berkompeten baik dari segi keilmuan atau juga dari segi amal kita, sehingga kita ini menjadi seorang mukmin yang bisa naik level, naik tingkatan, ya. Dalam hal ibadah, dalam konteks ibadah memang harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Kita harus ada sikap untuk berlomba-lomba, ya, dalam menebar kebaikan, kemudian dalam meningkatkan kualitas ibadah, dalam meluhurkan segala amal-amal kita, tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diperhatikan, sehingga segala bentuk amal kita, orientasi kita, niat kita seluruhnya itu semata-mata adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena kita punya relasi yang kuat dengan Sang Khalik, ikatan yang kuat dengan Sang Khalik pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka la malja'a lahu, la malja'a illa lahu, tidak ada tempat berlindung, bahkan la ruju'a illallah, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berharap
kemudian juga tidak ada tempat memohon, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada relasi yang begitu kuat antara kita dengan Allah, karena segala apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan saat ini pada dasarnya itu adalah datang daripada yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap seorang muslim, bahkan seluruh manusia, idealnya itu ingin mendapatkan hasil yang baik dari setiap amal dan juga dari setiap perbuatan yang ia lakukan, ya. Ya, idealnya seperti itu, ya. Kita ingin di akhir perbuatan kita, di akhir pekerjaan kita, di akhir tugas kita, kita akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, kemudian juga hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi banyak sekali, artinya tidak sedikit, bahwa ada orang yang terkadang betul-betul bersungguh-sungguh, ya, mempunyai semangat spirit yang kuat, kemudian juga mempunyai keinginan yang teguh. Akan tetapi di akhir amalnya, di akhir pekerjaannya, di akhir tugasnya, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu, ya, itu dia, ya misalnya kita lah, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu sudah dengan spirit yang baik, sudah dengan tekad yang baik, sudah dengan himmah yang luar biasa, bahkan kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan dan juga mekanisme yang berlaku, tapi ketika di akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini artinya di balik ini ada yang mengendalikan secara utuh tentang berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya suatu amal yang dilakukan oleh manusia. Tentunya juga khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada rukun iman yang paling sulit untuk diaplikasikan dari rukun iman yang 6 yang diceritakan Rasulullah dalam hadis Jibril itu, ya, adalah iman dengan qada dan qadarnya Allah. Kadang ya semua orang pasti menerima dengan qadar yang baik, tapi tidak semua juga bisa lapang dada terhadap qadar Allah yang buruk, ya, ketentuan Allah yang buruk. Oleh karena itu maka ya, ada seorang sufi besar bernama Imam Zunnun al-Misri, ya, nama aslinya itu Sauban bin Ibrahim, ya, dari Mesir. Ini sufi-sufi awal, ya. Zunnun al-Misri ini pernah mengatakan ketika ditanya apa itu yang disebut dengan ikhlas, maka Zunnun al-Misri mengatakan ar-ridho bimurril qada, atau sukutul sukutul qalbi, diamnya hati kita, artinya tidak memberontak, ya, bimurril qada, dengan terhadap pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik-baik semua juga bisa menerima, ya, tapi tidak semua yang yang jelek-jelek, yang tidak sesuai dengan kita inginkan itu tidak semua mampu menerima dan lapang dada. Ini artinya ada yang harus kita perhatikan, ya, ada yang harus kita perhatikan. Tentunya jika cara dan juga mekanisme yang sesuai dengan syariat dan juga tuntunan Nabi besar Muhammad SAW itu mampu diaplikasikan secara benar, ya, secara benar dalam arti imtisal, maka para ulama menegaskan Anda akan menjadi orang yang berhasil. Begitu. Kunci seorang mukmin yang berhasil di akhir hayatnya dia menjadi seorang muslim, begitu, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu keberhasilan seorang muslim yang seorang yang beriman kepada Allah, yang seorang muslim yang betul-betul sebetulnya, ya, yang betul-betul baik, gitu. Jadi wafat atau menghadap Allah dalam keadaan muslim, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada dasarnya itu kesuksesan yang final. Tapi
selama kita hidup di alam dunia ini kita juga disuruh beramal, punya tugas-tugas. Ya, kemudian juga punya kebutuhan punya pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan kita selama kita hidup di alam dunia ini. Itu pun tidak terlepas daripada apa yang telah diatur dan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka hendaknya bagi seorang muslim itu atau orang mukmin itu punya perspektif lain dan juga punya cara lain bagaimana agar nanti setiap hasil akhir daripada amal-amal kita ini, kita merasakan an-najah, kita merasakan keberhasilan, kita merasakan kesuksesan, kita bisa merasakan kepuasan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Meskipun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi setidaknya kita masih bisa menerima dan lapang dada sehingga kita tidak lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu yang dimaksud najah yang sebetulnya itu, ya. Orang itu akan betul-betul berhasil ketika dia tidak bukan dilihat dari hasil yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi dia akan terlihat betul-betul berhasil ketika dia itu mampu menerima dan lapang dada dan tidak putus asa dan kecewa ketika hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu kita akan bahas hal-hal yang demikian ini. Kita akan kutip satu perkataan, ya, dan juga aforisme dari seorang sufi besar, ya, yang berasal dari Iskandaria, yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau kalau tidak salah mazhabnya Maliki, ya. Mazhabnya Maliki, dan beliau ini salah satu guru dari Imam As-Subki, ya. Kalau tidak salah Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi bapaknya dari Imam Tajuddin As-Subki, Sohib Jam'ul Jawami, ya. Jadi Ibnu Athaillah ini punya murid besar yang bernama Taqiyuddin As-Subki itu, ya. Yang belakangan nanti banyak mendebat dan juga banyak mengkritik pemikiran Ibnu Taimiyah. Beliau sufi besar, ya kurang lebih wafat itu pada abad ke-7 Hijriah, ya. Sangat terkenal dan banyak melahirkan karya-karya, terutama karyanya yang sangat terkenal adalah kitab Al-Hikamul Athaiyah, ya. Hikam, sebuah untayan hikmah-hikmah, bukan ilmu hikmah, ya. Tapi hikmah-hikmah, mutiara-mutiara, nasihat-nasihat yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah Sakandari ini, itu yang sangat terkenal dan banyak dipelajari di pesantren. Ini yang terkenal. Tapi beliau juga banyak sekali menulis kitab-kitab yang lain, ya, meskipun tidak terlalu tebal, hanya tipis-tipis saja, seperti Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifati Ismil Mufrad, itu juga karangan beliau. Kemudian Tajul Arus, itu juga karangan beliau, banyak sekali. Dan ketika kita baca buku-buku atau karya-karya Ibnu Athaillah ini sangat menyentuh sekali, ya, sangat menyentuh sekali, sangat menjadi inspiratif buat kita, seperti kita ini mendapat nutrisi hati, ya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Thalib Al-Makki, namanya Qutul Qulub, nutrisi atau makanannya hati kita. Jadi nggak hanya fisik aja yang butuh asupan gizi, tapi juga hati juga perlu asupan gizi sehingga tidak mati hati itu, sehingga hati itu merasa hidup dan juga selalu produktif, ya, mengendalikan serta mengontrol visi kita ini ke arah yang lebih baik, gitu, ke arah yang baik tentunya, ya. Nah, Ibnu Athaillah ini merupakan mursyid ketiga dari Thariqah Syadziliyah. Dari Thariqah Syadziliyah menggantikan mursyid kedua, yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ya, Imam Abul Abbas Al-Mursi dari Mursia, Andalus, ya, dari barat, ya, Spanyol. Abul Abbas Al-Mursi ini murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, yaitu pendiri daripada Thariqah Syadziliyah. Ya, digantikan oleh muridnya Imam Abul Abbas Al-Mursi, kemudian digantikan oleh Syekhul Islam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan ini banyak sekali karya-karya dan pemikirannya ini dipakai dan juga diamalkan oleh
kebanyakan muslim dengan corak tasawuf sunninya, terutama yang bergelut dalam thariqah Syadziliyah begitu. Dan kitab Hikam ini sekilas tentang kitab Al-Hikam. Hikam ini kitab yang sangat populer, banyak manfaat, banyak faedah, dan banyak menginspirasi para ulama-ulama setelah Ibnu Athaillah ini untuk mencoba menjelaskan butiran-butiran hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini. Ya, oleh karenanya maka syarah daripada kitab Hikam ini banyak sekali. Banyak para ulama berlomba-lomba mensyarah kitab Hikam, mengomentari dan juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana isi kandungan mutiara-mutiara yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini dengan tajribahnya, ya, hasil proses spiritualitasnya kemudian ditulis menjadi butiran-butiran hikmah itu. Jadi Hikam itu jama dari hikmah, ya, sehingga para ulama-ulama ini berlomba-lomba memberikan syarah atau komentar terbaik daripada mutiara-mutiara Hikam ini, mutiara-mutiara yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini. Dari sekian banyak versi yang banyak dipelajari di pesantren, dari syarah Hikam itu adalah hasyiahnya Imam Asy-Syarqawi, ya. Jadi Imam Asy-Syarqawi ini dari, kalau tidak salah beliau kalangan Syafi'iyah, mencoba untuk menjelaskan syarah Hikam. Ini yang banyak dipelajari di pesantren itu syarah Hikam, ya, versinya Imam Asy-Syarqawi. Ya, Imam Asy-Syarqawi itu. Ada lagi karangan atau syarah Hikam yang ditulis oleh mursyid thariqah Syadziliyah juga, ya, yang sangat terkenal, namanya Imam Abul Abbas Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ya, beliau menulis kitab namanya Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam, yaitu kitab yang menjelaskan tentang atau mengomentari tentang butiran-butiran hikmah dari Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi ada juga kitab, nah ini yang populer, ya, tadi yang saya sebutkan Hasyiah Asy-Syarqawi, komentar Syarqawi terhadap kitab Hikam ini banyak dipelajari di pesantren, dan juga Iqadhul Himam dari Ibnu Ajibah Sakandari juga banyak dipelajari di pesantren. Tapi saya akan mencoba bahas pada kesempatan kali ini satu butiran hikmah dari Ibnu Athaillah Sakandari, tapi meminjam penjelasan dan komentar dari salah satu mursyid thariqah Syadziliyah juga. Yang jelas bukan Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam Iqadhul Himamnya, tapi kita akan bahas ini atau kita akan bahas satu butiran hikmah dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari meminjam penjelasan dari mursyid thariqah Syadziliyah setelah Imam Ibnu Athaillah, yaitu Imam Abul Abbas, atau yang lebih dikenal itu Imam Abul Abbas Ahmad bin Muhammad. Tapi yang lebih terkenal itu kita biasanya kenal dengan kata istilah atau dengan sebutan nama Syekh Al-Imam Ahmad Zarruq, ya, Al-Imam Ahmad Zarruq. Beliau juga mensyarah Hikam yang tidak kalah bagusnya, tidak kalah baiknya daripada syarah-syarah Hikam yang lain, ya. Yang jelas Syekh Ahmad Zarruq ini lebih dulu daripada Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, ya, daripada sahib Iqadhul Himam. Beliau punya murid kalau tidak salah namanya Maulayal Arabi, ya. Nah, Maulayal Arabi ini adalah guru daripada Imam Ibnu Ajibah As-Sakandari, Ibnu Ajibah Al-Hasani, ya. Ibnu Ajibah Al-Hasani punya guru namanya Maulayal Arabi. Maulayal Arabi berguru dengan Syekh Ahmad Zarruq ini kalau tidak salah, ya. Itu. Nah, kita akan pinjam penjelasannya Syekh Ahmad Zarruq karena masih satu jalan, ya, masih satu ideologi dengan pahamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Untuk itu maka sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah kita hadiahkan kepada muallif kitab, yaitu Imam Abul Abbas Ahmad Zarruq, dan juga kita kirimkan Fatihah kepada orang-orang tua kita dan juga guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau semua, dan kita berdoa mudah-mudahan segala bentuk wabah penyakit COVID-19 ini yang masih terus ditangani secara serius oleh pemerintah, mudah-mudahan segera Allah hilangkan dan Allah angkat
dan Allah ganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa libatil kiram. Bismil Fatihah hadratir batul rasyidin Sayyidina Bakr Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa qurabatihi Rasulillahi ajma'in. Summa jami'i ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati tabi'in al-ulama'il amilin al-musannifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurriha wa ila hadrati wasallallahu hujjatil islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati Syekhil Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati khususan ila Syekhil Imam Ibnu Athaillah Sakandari wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab al-arif billah Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Syekh Ahmad Zaruk wa ila jami'i walidina wa ila jami'i asatizina wa asatizatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahidillah lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan baca satu butiran hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini sebetulnya kita sedang membahas tentang salah satu disiplin ilmu keislaman, ya, yaitu tentang disiplin ilmu tasawuf. Tapi tasawufnya tasawuf sunni, ya, sudah masuk dalam masalah dalam ranah aplikatif. Ya, tidak hanya berbentuk teoritis seperti misalnya tasawufnya Imam Ibnu Arabi dan juga Imam Syuhrawardi, ya, tapi kita kebanyakan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini lebih kepada ranah aplikatif. Jadi tasawuf itu sudah masuk dalam ranah aplikatif, tidak lagi berkecimpung atau bergelut dalam hal yang sifatnya teoritis. Walaupun ada sebagian juga yang sangat bersifat teoritis sekali dalam butiran-butiran hikam ini, tapi kita akan pilih yang langsung dalam ranah aplikatifnya sehingga kita bisa kerjakan dan kita bisa terapkan di kehidupan kita, khususnya dalam hal ibadah. Saya perlu sambung kembali sedikit bahwa ada ulama modern yang mensyarah kitab hikam itu, yaitu Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, ya. Beliau ini ulama yang sangat produktif dari Damaskus, dari Syria, ya, menulis atau mensyarah hikam itu kalau tidak salah ada 5 jilid, ya. Saya rasa itu syarah hikam yang paling modern, yaitu yang disyarah oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sebelumnya ada juga syarah hikam yang ditulis oleh Said Hawa, salah satu daripada kelompok Ikhwanul Muslimin, ya. Said Hawa ini menulis kitab judulnya Mudzakirat fi Manazilis Siddiqin wa Rabbanin, syarah daripada kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi banyak sekali versinya, silakan kita menggunakan apa saja. Dan pada saat ini saya akan menggunakan versinya Imam Ahmad Zaruk, ya, salah satu mursyid dari Thariqah Sajiliyah, dan ini lebih awal ketimbang Ibnu Ajibah, ya. Jadi lebih awal daripada syarahnya Ibnu Ajibah Iqadhul Himam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin rabbi yassir wa a'in. Min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Jadi ada salah satu butiran hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah adalah bunyinya min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Bahwa dari sebagian tanda keberhasilan, dari sebagian tanda kesuksesan fin nihayat, di dalam segala bentuk atau di dalam segala akhir-akhir pekerjaan kita, amal kita, tugas kita adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah,
yaitu kembali kepada Allah fil bidayat, dari awal atau permulaan amal kita. Ini luar biasa, ya. Butiran hikmahnya luar biasa. Menyentil kita yang terlalu berpegang teguh dan mengandalkan amal dan kecerdasan kita atau ilmu kita. Tenang aja, pasti saya berhasil. Karena saya menguasai ilmu ini. Karena saya paham betul caranya bagaimana. Ini kan namanya iktimad alal amal. Terlalu bergantung kepada amal. Nanti akhirnya kalau seandainya hasilnya tidak memuaskan, yang ada nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Rasa harapannya akan berkurang kepada Allah, kecewa, ya. Karena terlalu bergantung kepada amal. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, salah satu kunci keberhasilan dari akhir amal kita, dari akhir perbuatan kita adalah engkau mengembalikan, engkau memasrahkan, engkau mentafwidkan segala seluruh amalmu di awal sebelum engkau mengerjakan amal, itu pasrahkan dan kembalikanlah semua kepada Allah. Jadi bukan mengandalkan amal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu kita sudah bergantung dulu kepada Allah. Kita sudah serahkan dulu, pasrahkan dulu seutuhnya kepada Allah, apapun hasil akhir nanti. Ya, tidak peduli apakah engkau mampu, tidak peduli apakah engkau itu pintar dalam bidang yang engkau kerjakan. Yang jelas menurut Ibnu Athaillah, kunci kesuksesan di akhir perbuatan, baik ibadah atau urusan dunia dan segala profesi kita, salah satu kunci keberhasilan di setiap akhir pekerjaan atau tugas kita itu adalah di awal engkau kembalikanlah, engkau pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang itu kembali kepada Allahnya di akhir. Ketika sudah selesai mengerjakan tugas, setelah sudah selesai beramal, barulah dia bilang, udah hasil akhir saya pasrahkan kepada Allah. Yang betul itu menurut Ibnu Athaillah bukan memasrahkan atau kembali kepada Allahnya ketika sudah selesai amal. Tapi sebelum mengerjakan amal, sebelum mengerjakan tugas-tugas kita, disitulah harusnya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak punya daya, tidak punya upaya apa-apa sebetulnya. Ya, kita hanya diberikan kasab oleh Allah sehingga bisa mengupayakan apa yang kita inginkan. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita ingin berazam itu punya azam, punya maksud yang kuat, maka pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum beramal, azam itu kan sebelum beramal. Kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan azam itu taqwiyatul qasdi wa tansyituhu. Memperkuat maksud niat kita, wa tansyituhu, dan juga memperkokohnya, memperkokoh atau menguatkannya, ya, sehingga kita ini maksud kita itu kekeh, ya, maksud kita itu teguh, ya. Jadi beda antara azam dan iradah juga berbeda. Kalau iradah itu menurut Imam Ghazali tasarruful mawani al-musabbit. Itu namanya iradah. Jadi mentasarruf, menyingkirkan segala macam bentuk penghalang-penghalang yang menghalang-halangi maksud dan juga tujuan kita. Itu namanya iradah. Tapi kalau azam itu sebetulnya memperkuat maksud. Kita punya maksud. Ya kan punya niat. Ya. Ada yang emang niatnya benar-benar, ada yang enggak. Tapi kalau udah punya niat benar-benar, nah itu azam namanya itu, ya. Itu namanya udah taqwiyatul qasdi wa tansyituhu. Ya. Menguatkan maksud dan juga tansyid. Menspiritkan, ya, menspiritkan maksudnya itu. Itu namanya azam. Kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau ente punya azam, punya maksud yang kuat, maka tawakal, pasrahkan kepada Allah. Maka kata Ibnu Athaillah, seharusnya ar-ruju'u ilallah bukan fin nihayah, tapi fil bidayah ilan nihayah, dari awal sampai akhir.
Ya, bagaimana nanti penjelasannya kita lihat penjelasan versinya Imam Ahmad Zarruq, ya. Qultu, aku berkata. Qultu, aku berkata. Jadi ini mulai penjelasan dari Syekh Ahmad Zarruq tentang butiran hikam tadi, ya, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Qultu, aku berkata, kata Syekh Ahmad Zarruq ini, min alamatil khusran fin nihayat ar-ruju'u ila nafsi fil bidayat. Ini kebalikannya, ya, kebalikannya. Min alamatil khusrani, dari sebagian tanda kegagalan, ya, kerugian, khusran. Min alamatil khusrani, dari sebagian tanda kerugian, kegagalan, fin nihayat, di setiap akhir amal kita. Jadi amal kita nol, nggak ada, tidak sukses, ya, tidak berhasil. Apa salah satu tanda kita ini menjadi orang yang khasir, yang merugi, yang bangkrut, yang gagal di akhir amal kita ini? Karena ar-ruju'u ilan nafsi fil bidayat, yaitu kembali atau mengandalkan kepada nafsu fil bidayat di awal amal kita, di awal pekerjaan kita. Kalau tadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang berhasil di akhir amalnya adalah orang yang senantiasa di awal amalnya selalu bersandar dan bergantung kepada Allah. Maka kata Syekh Ahmad Zarruq, kebalikannya, orang yang gagal, yang khusron, yang merugi di akhir amalnya adalah orang yang senantiasa di awal amalnya selalu mengandalkan nafsu, selalu mengandalkan atau ar-ruju'u ila nafsi, selalu bergantung kembali kepada nafsunya, ambisinya, dan juga keinginannya. Bukan kepada Allah, tapi dia bersandarnya kepada ambisiusnya itu, kepada nafsunya itu, yang dalam tradisi tasawuf itu disebut dengan al-hawajis. Ya. Sesuatu yang terus-menerus membisiki hati kita untuk melakukan sesuatu itu, ya memang semangat terus, ya. Itu kan nafsu itu. Nafsu itu selalu begitu, selalu membisiki kita untuk ayo terus begini, ayo terus kerjakan. Ente harus punya ini. Jangan sampai lengah sebelum ente dapat. Itu nafsu itu. Itu bisikan nafsu itu begitu. Ya, itu bisikan nafsu begitu. Jadi orang yang gagal di akhir amalnya itu biasanya di awal bukan bergantung kepada Allah, bukan berpasrah kepada Allah, bukan kembali kepada Allah, tapi bergantung dan kembali kepada hawa nafsu, ambisi atau keinginannya itu. Maka dia akan jadi khusron, akan menjadi khasir, orang yang rugi di setiap akhir di akhir amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Li'annaha idza kanatil bidayatu billah. Kata Syekh Ahmad Zarruq, li'annaha idza kanatil bidayatu billah, karena sesungguhnya apabila al-bidayah, permulaan amal itu billah, hanya untuk Allah, atau digantungkan hanya kepada Allah, disandarkan, dipasrahkan hanya kepada Allah, maka kanatin nihayatu ilallah, maka ujungnya, akhir dari setiap amal itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika amal itu awalnya billah, karena Allah, atau digantungkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah, maka hasil akhirnya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si orang. Ya, itu yang disebut najah, itu begitu. Hasil akhirnya adalah karena konsistensi bergantungnya si orang dari awal amal sampai akhir amal, maka Allah akan berikan najah, keberhasilan dan
kesuksesan di setiap akhir amalnya. Wa iza fawado, maka apabila mentafwid, memasrahkan, menyerahkan siapa si man lahu kepada Allah, syakaro, maka dia akan bersyukur fil atoi, dari segala macam bentuk pemberian, fil atoi, dalam pemberian yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah di awal, setiap awal amalnya atau fi bidayatil amal, di awal amalnya itu selalu menggantungkan kepada Allah, memasrahkan kepada Allah, maka nanti akan timbul rasa syukur, ya. In ba'asa syukru fi qalbi. Jadi akan timbul, akan bangkit rasa syukur di hatinya. Apapun bentuk hasil akhirnya, begitu. Ya. Apapun bentuk hasil akhirnya, kalau dari awal amal dia sudah pasrahkan kepada Allah, maka akan bangkit rasa syukur di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala fil ato, dari segala macam pemberian yang Allah berikan kepadanya. Ya. Waridoan fil man'i, dan juga kalau seandainya orang itu sudah memasrahkan, sudah mentafwid segala urusannya itu kepada Allah di awal amal, maka dia akan timbul rasa ridhoan fil man'i, yaitu ridho, lapang dada terhadap fil man'i, jika apa yang dia inginkan itu tidak sesuai di hasil akhirnya. Ini yang disebut ikhlas. Kalau dia sukses, hasil akhirnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan bilang alhamdulillah. Dia akan bersyukur kepada Allah. Dan kalau hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia irodahkan, dia kehendaki, maka ridhoan fil man'i, dia akan ridho, lapang dada, ikhlas, karena memang sudah dipasrahkan kepada Allah dari awal amalnya, dari awal pekerjaannya. Haza ma'a annahu mauqulun lima raja'a ilaihi. Ya. Maka kata Syekh Ahmad Zarruq bahwa Allah ini, ya siman ini ma'a annahu mauqulun lima raja'a ilaihi, bahwa dia itu mauqul, diwakilkan, lima raja'a ilaihi, terhadap apa yang dia kembali kepadanya. Lima raja'a ilaihi, terhadap sesuatu yang ia kembali kepada mak tadi, kepada maknya, kepada sesuatu itu. Kalau dia bergantung kepada Allah, maka dia menjadi maukul, ya, amalnya itu diwakilkan dan juga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kata Syekh Ahmad Zarruq, makhzulun fima waqafa ma'ah. Dia akan makhzul, dia akan menjadi hina. Ya, dia akan menjadi tergelincir fima waqafa ma'ahu, terhadap sesuatu yang dia tawakufkan kepadanya. Ya. Yang dia berhenti, dia tawakuf, dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kalau kita mengandalkan nafsu kita di awal amal, maka berarti kita mewakilkan amal kita ke nafsu. Jadi nafsu nanti yang terus mendorong itu kan. Tapi kalau kita pasrahkan kepada Allah, maka nanti Allah lah yang akan mengatur itu dengan baik, sehingga hasil akhirnya adalah pasti yang terbaik buat kita. Begitu. Siapapun yang tidak menggantungkan amalnya di awal kepada Allah, dia menjadi makhzul, terhinakan, menjadi tergelincir, ya, karena dia tawakuf, tidak waqafa mau, tidak hanya bergantung, hanya tawakuf kepada amalnya saja, gitu, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini Syekh Ahmad Zarruq mengutip sebuah syair, ya, yang bunyinya idza lam yu'inkallahu fi ma turiduh falaisa li makhluqin ilaihi sabilu. Idza lam yu'in, apabila tidak menolong, tidak membantu akan engkau siapa Allah fima turiduhu, terhadap sesuatu yang engkau inginkan, maka falaisa li makhluqin ilaihi sabil, falaisa maka tidaklah li makhluqin itu bagi makhluk apa sabilu jalan ilaihi kepada siman.
Ya, ilaihi kepada atau kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ilaihi kepada ma turid, ya. Falaisa li makhluqin ilaihi sabilu, maka tidaklah ada li makhluqin bagi makhluk ilaihi kepada ma turidu, itu tadi. Sabilu apa jalan. Jadi kalau Allah tidak menolongmu tidak membantumu terhadap apa yang engkau inginkan, maka pasti tidak akan ada jalan yang bisa ditempuh. Pasti tidak akan ada jalan yang bisa dilewati. Artinya hasil akhirnya itu bukan yang baik untukmu. Begitu. Tapi saya tidak bergantung sama Allah, hasil akhirnya sesuai dengan kemauan saya. Iya, tapi itu bukan dari Allah. Itu dari nafsumu. Bedakan, ya. Ada yang datangnya dari Allah, ada yang datangnya dari malaikat, ada yang datangnya dari nafsu, ada yang datang dari setan. Bedakan. Tapi kalau di awal amalnya dia gantungkan kepada Allah, maka hasil akhir yang dia rasakan, keberhasilan yang dia rasakan yang sesuai dengan kemauannya, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau tidak bergantung kepada Allah dari awal, kemudian hasil akhirnya sesuai dengan apa yang diinginkan, itu bukan dari Allah. Tapi hawa nafsumu yang menuntunmu itu. Sehingga nanti bagaimanapun kalau apapun yang dihasilkan dari hawa nafsu akan celaka. La ammaratun bisu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian di sini juga Syekh Ahmad Zarruq mengutip pendapat ulama. Qala an-Nahrajuri. Wa qad qala an-Nahrajuri, telah berkata siapa Imam an-Nahrajuri. An-Nahrajuri ini murid dari Imam Junaid al-Baghdadi, ya. An-Nahrajuri ini sufi-sufi awal lah, kalau tidak salah wafatnya abad ke-4 Hijriah. Beliau ini pernah berguru dengan Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, ya. Imam An-Nahrajuri ini pernah berguru dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Salah satu tokoh sufi awal. Ya. Radhiyallahu anhu, telah berkata siapa Imam An-Nahrajuri ini radhiyallahu anhu, man kana syab'uhu bit-ta'ami lam yazal ja'ian. Man kana barang siapa ada apa syab'uhu, rasa kenyangnya. Kenyang. Bit-ta'ami dengan sebab makanan, maka lam yazal ja'ian, maka terus meneruslah sebetulnya dia lapar, gitu, ya, terus menerus lapar. Ya itu kalau hawa nafsu begitu. Udah berhasil ini nggak puas, pengen kesini. Udah berhasil ini lagi nggak puas, pengen kesini lagi. Udah berhasil jadi RW nggak puas, harus jadi lurah. Udah berhasil jadi lurah nggak puas, harus jadi camat. Udah berhasil jadi camat nggak puas, itu nafsu begitu. Itu kalau hasil akhirnya dari nafsu ngandelinnya begitu, ya. Harus jadi wali kota, harus jadi gubernur, jadi apa lagi? Harus jadi presiden, setelah jadi presiden jadi malaikat, jadi nabi. Itu kalau nafsu itu begitu tuh. Karena selalu ditekan dan selalu dibisikkan yang tujuannya nanti biar kita ini jatuh dan tergelincir. Itu hawa nafsu, la ammaratun bisu. Maka kata Imam An-Nahrajuri, barang siapa yang rasa kenyangnya itu karena sebab makanan, bukan karena sebab Allah memberikan rezeki kepadanya, maka lam yazal ja'ian, dia akan terus-menerus menjadi orang yang lapar. Dia akan selalu jadi orang yang lapar. Fisiknya aja kelihatan kenyang, tapi sebetulnya lapar terus. Orang kalau misalnya kenyang itu karena sebab makanan, bukan karena alhamdulillah Allah masih berikan nikmat enak makan, begitu kan? Sekiranya begitulah paling dasar lah ya. Paling dasar itu begitu, alhamdulillah Allah masih berikan saya nikmat makan. Tapi kalau udah kenyangnya itu bergantung pada makanan, wah alhamdulillah kenyang nih karena makan ini, ya. Atau dan segala macam itu, ini sebetulnya kita diajari untuk mengolah hati agar tidak terlalu bergantung kepada selain Allah. Sebetulnya begitu, ya. Sebetulnya begitu. Tidak terlalu bergantung kepada selain Allah. Makan itu jangan terlalu
Ada orang yang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Ada. Itu kan berarti makanan nggak membuat kenyang sebetulnya. Yang membuat kenyang itu Allah. Ada orang yang makan sedikit juga udah kenyang gitu. Ya. Ada orang yang nggak makan puasa itu nggak lapar. Nggak pernah merasakan lapar. Ada orang yang baru puasa sebentar tuh udah laparnya luar biasa. Itu artinya yang membuat lapar dan kenyang kan Allah pada dasarnya. Bukan makanan. Atau bukan karena kosongnya perut, kosongnya maidah kita kemudian menyebabkan lapar. Ini kita diajarkan untuk melihat sesuatu itu lebih esoterik, lebih mendalam gitu loh. Melihat sesuatu itu langsung ketembus akarnya. Jangan terlalu bergantung kepada aspek-aspek zohir yang menipu. Wah, saya karena makan ini nih makanya kenyang. Kalau Allah tidak buat kita kenyang, nggak akan kenyang, makan sebakul juga. Kalau Allah nggak buat kita pules tidur, nggak akan pules gitu. Mau kita capek bagaimanapun, mau kita kurang tidur bagaimanapun, Allah bilang kalau Allah bilang ente nggak akan saya kasih nikmat tidur, nggak akan pules itu. Meskipun minum obat tidur banyak, gitu ya. Itu artinya di balik semua amal kita ada yang mengontrol secara utuh dan mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam An-Nahrajuri, orang yang rasa kenyangnya itu karena sebab makanan. Artinya dia meyakini wah gara-gara makanan nih akhirnya saya kenyang. Maka pada dasarnya lam yazal ja'i, pada dasarnya dia selalu lapar. Coba aja bayangin. Ini kalau udah makan ini enak ya. Waduh. Terus pengen makan lagi. Itu sebetulnya dia lapar terus itu. Ya. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, baik dalam risalah Mu'awanah atau di dalam kitab Masya Allah, Nasaihud Diniyah, itu menekankan kepada kita sudah selayaknya lah bagi orang mukmin, orang muslim itu kalau makan niatnya adalah untuk taqwiyatul badan lil ibadah. Ini udah baik banget ini, ya. Jadi niatlah kalau makan tuh niat, ya Allah, saya niat makan agar tubuh saya kuat untuk ibadah, untuk bekerja, untuk keluarga, anak istri saya, begitu. Saya niat pakai baju, niat satrul aurat, begitu. Ya. Saya niat bekerja untuk menafkahi keluarga. Jadi itu tergantung niatnya semuanya. Jadi kembalikan semua kepada Allah, begitu. Ya. Nanti segala amalnya jadi ibadah, begitu. Itu kan adab. Ya, itu kan adab. Adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau lagi kepepet doang minta sama Allah, begitu. Kalau lagi sakit doang, lagi sehat nggak pernah minta doa sehat. Gitu ya. Tapi kalau lagi sakit minta doa sehat sampai banyak banget, ya. Ini jangan begitu, ya. Tapi dalam segala konteks, dalam segala keadaan kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ginahu bil mal lam yazal fakiran. Barang siapa yang kayanya itu karena harta. Ya. Wah, saya ini orang kaya. Kenapa? Itu buktinya mobil saya 10. Rumah saya bertingkat 7. Motor saya banyak. Jadi kayanya itu karena bilang saya kaya karena banyak harta, bukan karena Allah yang memberi saya banyak rezeki. Maka kata Imam An-Nahrajuri, lam yazal fakiron, sebetulnya dialah orang fakir. Sebetulnya dia itu fakir, tidak kaya. Kenapa? Karena dia merasa kayanya dia karena sebab harta, bukan karena Allah yang memberikan banyak rezeki. Ini kan makna dalam sekali nih, ya. Apa kita jadi orang mukmin tuh hanya sekedar lihat yang zohir-zohir doang, begitu kan? Kapan naik kelasnya kalau begitu? Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah kagak ngelihat bajumu, nggak ngelihat sorbanmu, nggak ngelihat pakaianmu. Yang Allah lihat tuh amalmu, hatimu bagaimana, gitu ya. Yang dilihat tuh amal dan hatinya. Gitu. Jadi orang yang merasa kaya kan, oh saya kaya karena amal, karena mal, karena harta. Maka kata Imam Nahrajuri, sebetulnya dia bukan orang kaya. Lam yazal fakirun, dia akan terus-menerus jadi orang fakir. Ya. Jadi orang yang miskin, jadi orang yang butuh,
fakir, fakiron. Di sini malah pakai sigot mubalaghah. Fakiron, sangat fakir, butuh. Wa man qasada bihajatihi ghairallah. Barang siapa yang bermaksud dari setiap hajatnya ghairallah, yang dia tuju, yang dia maksud bukan selain Allah. Saya pakai baju biar dilihat perempuan ganteng, gitu kan. Saya sholat pakai sorban rapi, pakai peci yang bagus. Bukan karena semata-mata saya pakai pakaian ini saya ingin berpenampilan baik untuk Allah, tapi biar dibilang apalah, itu kan berarti bukan karena Allah niatnya. Maka kata Imam An-Nahrajuri, lam yazal mahruman, maka dia akan terus-menerus mahruman, jatuh dalam segala hal yang diharamkan. Mahrum, dia akan terus-menerus berada dalam mahruman, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Wa man ista'ana ala amrihi bi ghairillah. Wa man ista'ana, barang siapa yang meminta tolong, minta bantuan ala amrihi, atas segala urusannya, bi ghairillah, dengan selain Allah. Minta bantuannya, minta pertolongannya kepada selain Allah. Tolong dong kerjain tugas kuliah saya. Lo kan saya minta tolongnya sama Allah. Ya. Bukan begitu. Artinya jangan seolah-olah orang yang membantu kita itu memang betul-betul dia yang membantu. Harusnya kita ini memahami bahwa kalau ada orang yang mau membantu kita, tugas-tugas kita, pada dasarnya Allah sedang membantu kita. Yang betul itu begitu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa saya ini bisa begini karena dibantu teman, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka kata Imam An-Nahrajuri, lam yazal mahzul, maka tidak henti-hentinya atau terus-menerus dia akan mahzul, dia akan terhinakan, dia akan tergelincir. Nauzubillah min zalik. Kan ada doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Kalau tidak salah doanya Nabi Musa ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa antal mus'an, ya Allah. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamu aku mengadu. Wa antal musta'an, Engkaulah tempat meminta pertolongan. Bahkan kita diajarkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Jadi memohon pertolonganlah kepada Allah. Nanti kalau ada manusia yang mau bantu kita, itu pada dasarnya Allah sedang menolong kita. Jadi jangan merasa itu karena orang lain atau karena selain Allah yang membantu dan menolong kita. Ini kita akan jadi orang yang makhzul, yang terhinakan, yang tergelincir. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, inilah maka penting sekali bahwa memperhatikan awal dari amal kita itu sangat penting sekali. Jangan sampai di awal amal kita itu kita luput dari bergantung kepada Allah. Karena nanti hasil akhirnya meskipun sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan dari Allah. Itu karena nafsumu. Jadi seolah-olah engkau mengandalkan nafsu dan juga amalmu sendiri. Ya, jadi yang betul itu, atau orang yang sukses yang sebetulnya, ya, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, adalah orang yang di awal amalnya itu selalu ruju ilallahi fil bidayah, selalu kembali kepada Allah, selalu mentafwid kepada Allah, selalu memasrahkan kepada Allah di awal segala amalnya. Maka ketika berhasil, itulah yang disebut an-najah al-hakiki, keberhasilan, kesuksesan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dari awal amal sudah dipasrahkan kepada Allah, sudah disandarkan kepada Allah, kemudian barulah dia berkasab, baru dia berikhtiar, barulah dia berusaha dengan kemampuan dan keilmuannya. Inilah yang disebut dengan keberhasilan yang sukses. Ini bisa kita terapkan dari setiap amal kita, dari setiap pekerjaan kita. Sama ya, entah itu kuliah, saya niat belajar karena Allah. Saya niat belajar tidak hanya
untuk memerangi kebodohan, saya niat belajar untuk mendapat ridha Allah, saya niat belajar untuk perintah agama, bukan semata-mata pengen dilihat pinter atau pengen dibilang orang pinter atau pengen tenar karena gelar, ya, tidak. Tapi saya belajar, saya kuliah, saya nyantren itu karena saya ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi hamba Allah yang baik. Karena seorang mukmin yang derajatnya tinggi salah satunya adalah wallazina utul ilma darajat, yaitu orang yang diberikan Allah ilmu, ya, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita bisa terus mengkontrol dan juga memperhatikan betul setiap awal daripada seluruh amal kita, dan jangan sampai terbesit atau terlewatkan dari setiap amal kita ini dari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ingat, jangan sampai meninggalkan kasab dan ikhtiar. Allah tidak suka dengan orang yang tidak mau usaha, yang tidak mau ikhtiar, yang tidak mau berkasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Engkau gantungkan di awal amal itu, di awal pekerjaanmu, gantungkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Setelah itu kamu ikhtiar, setelah itu kamu kasab, maka insya Allah nanti akhirnya akan mendapatkan an-najahul hakiki, kesuksesan dan keberhasilan yang hakiki, yang seutuhnya. Inilah yang diharapkan sebetulnya, yang membahagiakan, melapangkan hati kita sebagai orang yang beriman, ketika apa yang kita raih, apa yang kita hasilkan itu semuanya adalah semata-mata karena keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan al-fauz, ya, atau wan najah, yaitu keberhasilan dan kesuksesan yang nanti akan mengantarkan kita kepada as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita juga bisa mengevaluasi diri dan juga bisa terus muhasabah, introspeksi diri kita, sehingga amal-amal kita itu selalu berkualitas karena selalu disandarkan dan juga digantungkan kepada Allah, dengan juga berikhtiar dan berusaha sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berupayalah, fastabiku, kata Allah, fastabiku, berlomba-lomba, berarti berupayalah kalian semua dalam meraih kebaikan. Allah senang dengan orang yang mau berusaha dan juga berupaya, dengan catatan di awalnya harus dari sebelum dia berusaha, maka gantungkanlah kepada Allah. Hasil akhirnya nanti Allah akan berikan yang terbaik buat kita semua, meskipun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali dan membahas kajian-kajian lain, tema-tema yang lain yang bisa kita amalkan dan juga bisa kita manfaatkan sehingga menjadi ilmu, tambahan ilmu buat kita semua. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, sehat dan panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.